Ya, senang sekali hari ini minggu terakhir di bulan Maret boleh melihat wajah Bapak Ibu yang tetap semangat dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk bendahara gereja kita, Bapak Denny Kwe, Pak Akwang. Happy birthday Pak Akwang. Ya, selamat panjang umur, diberkati oleh Tuhan dan semua yang berulang tahun di bulan Maret. Nah, Bapak Ibu sekalian, Minggu Paskah tahun ini jatuh pada tanggal 20 April tahun 2025. Entah kenapa kemudian kita tunda menjadi tanggal 27 April, ya, minggu terakhir. Itu saya rasa bagian daripada future foresight. Hari ini kita nggak tahu kenapa ditunda tanggal 27 April, tapi saya percaya nanti Bapak Ibu akan tahu pada tanggal 27 April kenapa anniversary gereja kita tidak dilakukan pada tanggal 20 April. Biasanya kita merayakan anniversary kita bersamaan dengan Minggu Paskah Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian untuk 27 April kita ada kedatangan bintang tamu yang namanya Cik Mehong. Ya, ada berapa banyak yang sudah tahu Cik Mehong? Boleh angkat tangannya? Ya, nanti yang tidak tahu tolong beritahu. Nanti yang sudah tahu tolong beritahu yang belum tahu ya. Jadi 27 April nanti Cik Mehong akan bersama-sama dengan kita memberikan kesaksian ya tentang hidupnya yang akhir-akhir ini begitu viral ya, dan tentu akan bersama dengan gembala senior kita Pastor Lukas Kusuma. Kemudian karena ini ulang tahun gereja yang sudah berumur 17 tahun atau masih berumur 17 tahun, kita sediakan door prize, ada 2 televisi besar, ada skuter, ada vakum Dyson yang sudah diimani oleh beberapa orang untuk menjadi miliknya ya. Ada 17 hadiah door prize dan lebih daripada itu kita sediakan 200 goodie bag ya. Berapa banyak saudara? 200 ya, 200 goodie bag yang cukup bernilai yang kita akan bagikan secara cuma-cuma kepada semua jemaat yang hadir. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian pakai kesempatan ini untuk kita bawa jiwa-jiwa ya. Dan saya percaya apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, mari sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Tolong Bobby tayangkan dulu judulnya ya, itu di situ ada ayatnya terlebih dahulu tapi di tengahnya ada judulnya ya. Tak terlihat tapi menentukan masa depan. Ya, tolong tahan di situ dulu. Bapak Ibu semuanya yang dikasih oleh Tuhan, tema besar gereja kita untuk tahun 2025 adalah future foresight. Siap menghadapi masa depan. Caranya gimana? Kalau kita connect dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, maka nanti keputusan-keputusan kita yang kita ambil akan dituntun oleh Tuhan, sehingga tahun 2025 waktu kita menghadapi hari demi hari itu, kita tidak menghadapinya sendirian. Dan keputusan-keputusan yang akan kita ambil itu pasti senada dengan sorga. Dan kalau senada dengan sorga itu akan membawa kebaikan bagi kita yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan di bulan Maret ini subtema kita adalah look ahead. Artinya kita harus terus memandang ke depan. Yang sudah lalu biarlah itu bagian dari sejarah, entah itu baik dan buruk, itu semuanya tidak bisa diulang. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang tidak populer, makanya disebut tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena tidak populer. Kenapa tidak terlihat? Karena dia nggak terkenal. Ya, kenapa tidak terlihat?
Karena keputusan-keputusan yang diambil oleh pribadi ini juga nggak banyak orang tahu. Tapi orang yang tidak populer dan keputusan-keputusannya juga nggak diketahui oleh banyak orang, tapi itu membuat masa depan dirinya itu luar biasa. Masa depan keluarganya menjadi luar biasa. Bahkan keputusan-keputusan daripada orang yang tidak terlihat ini itu menyelamatkan satu generasi, bahkan menyelamatkan satu bangsa. Ya, nama orang itu adalah Obaja. Ya, di Alkitab orang yang memakai nama Obaja itu ada kurang lebih 12 orang. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu waktu belajar Alkitab dan kemudian menemukan 13 atau 14 orang yang berbeda yang memakai nama Obaja, tolong saya dimaafkan ya. Karena saya cuman ketemu 12 orang berbeda yang memakai nama Obaja. Obaja yang terkenal itu adalah Obaja penulis kitab Obaja ya. Kitab Obaja itu di mana? Kitab Obaja di tengah-tengah kitab Amos dan kitab Yunus. Kitab Amos itu di mana? Kitab Amos itu di sebelahnya kitab Obaja ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Nah, kita akan belajar dari seorang Obaja yang lain. Bukan Obaja yang nulis kitab Obaja itu. Tapi Obaja yang kita akan pelajari ini adalah seorang pegawai istana daripada kerajaan Israel Utara. Ayo kita baca sama-sama ayat yang ketiga dengan suara yang keras, 2, 3. Sebab itu, lebih keras lagi, 2, 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi Obaja yang kita sedang baca ini berbeda dengan Obaja yang menulis kitab Obaja. Ya, ayat yang keempat, 2, 3. Karena pada waktu itu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Ya, perhatikan kata apa? Melenyapkan. Wow. Ya. Selanjutnya 2, 3. Obaja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ahab pada waktu kitab ini dicantumkan di sini, Bapak Ibu sekalian, dia merupakan raja daripada kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel setelah zaman Salomo terbelah menjadi 2. Kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan Israel Selatan disebut dengan Yehuda, tapi kerajaan Israel Utara tetap kerajaan Israel. Ya, jadi yang sedang kita baca ini kisah yang terjadi di kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Ahab dikenal sebagai raja yang paling jahat pada zaman Israel. Kenapa dia terkenal menjadi raja yang paling jahat? Karena dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isabel. Ya, Isabel ini bukan orang percaya kepada Tuhan. Isabel ini adalah seorang penyembah berhala, ya. Saya catat di sini bahwa dia menyembah dewa Baal dan dewa Asyera. Kenapa tadi disebutkan bahwa Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan? Dilenyapkan itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau zamannya Indonesia satu kali pernah ada zamannya Petrus, penembak misterius, orang-orang yang pakai tato kemudian tiba-tiba aja hilang, ya.
entah kemana. Kemudian ada di dalam karung, ketemu di sungai, di hutan, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman ini, Ahab dan Isabel, aduh sadis banget itu. Yang namanya Ahab dan Isabel, dia sungguh-sungguh gak takut akan Tuhan. Sehingga nabi-nabi Tuhan ditangkepin Bapak Ibu sekalian. Setelah itu apa? Dibunuh. Ya, dilenyapkan, dibunuh. Mengapa nabi-nabi Israel dibunuh dan dilenyapkan? Karena nabi-nabi itu tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Nabi-nabi itu menyampaikan pesan dari sorga. Nabi-nabi itu memperingatkan agar supaya orang-orang Israel tidak menyembah berhala, agar orang-orang Israel berhenti berbuat dosa. Tugas Nabi menegur orang-orang supaya mereka tidak berbuat dosa. Isabel dan Ahab gak suka akan hal ini. Karena mereka gak kepingin lihat orang Israel pergi ke rumah-rumah ibadah, kemudian menyembah Allah Yahweh, Tuhan semesta alam. Ahab dan Isabel dia kepingin agar supaya orang-orang Israel juga menyembah dewa-dewa yang mereka sembah itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Itulah sekilas cerita tentang Ahab, Isabel, dan Obadya, ya. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga, ya, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga, ya, mundur satu, ya. Di situ dikatakan bahwa Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Obadya itu punya future foresight, Bapak Ibu sekalian. Pandangannya jauh ke depan. Sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil itu berpihak kepada sorga. Dan apa yang diperbuat oleh Obadya yang tidak populer ini tidak diketahui oleh banyak orang. Salah satu doa yang saya naikkan waktu doa syafaat untuk Amerika Serikat maupun untuk Indonesia. Ya, saya memang secara khusus berdoa cuman buat Amerika Serikat dan Indonesia. Saya enggak doa untuk negara-negara yang lain. Karena negara-negara lain nanti ada tanggung jawabnya anak-anak Tuhan yang tinggal di sana. Tapi salah satu doa itu saya selalu bilang begini, Tuhan biarlah orang-orang yang di belakang layar, yang tidak populer, yang tidak nampak di depan publik, yang orang tidak tahu, tetapi orang ini punya pengaruh yang hebat atas Amerika maupun atas Indonesia. Tuhan berkati hati mereka. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh orang-orang yang tidak populer, tidak terkenal, yang ada di belakang layar ini berpihak kepada sorga. Seperti lagu senada dengan sorga, ya. Di Amerika ini yang nampak keluarkan Mr. Trump, kemudian Elon Musk, kemudian J.D. Vance, ya. Itu orang-orang yang terkenal, yang nampak di depan. Di Indonesia mungkin itu Bapak Prabowo, ya, dan orang-orang terkenal lainnya. Tapi kita harus sadar ada orang-orang yang tidak terkenal yang ada di belakang layar yang sangat-sangat berpengaruh atas pemerintahan itu. Dan inilah yang dikerjakan oleh yang namanya Obadya.
Obadja seorang yang tidak populer dan keputusannya menyembunyikan 100 nabi-nabi itu tidak diketahui oleh Ahab, tidak diketahui oleh Isabel. Kalau sampai ketahuan Bapak Ibu sekalian, maka Obadja tentu yang pertama yang akan dilenyapkan. Jadi apa yang dikerjakan itu merupakan operasi rahasia, operasi senyap, ya. Akibatnya apa yang diperbuat oleh Obadja? 100 nabi ini tetap hidup, ya, dan 100 nabi ini nanti ke belakangnya dia juga terus menyampaikan berita dari sorga, membawa orang-orang hidup di dalam pertobatan. Hari ini kalau kita melihat dari kisah Obadja ini, kita bisa teladani Bapak Ibu sekalian. Mungkin keberadaan kita tidak terlihat, tidak populer, tapi itu semuanya harus dimulai dengan hati yang takut akan Tuhan. Maka itu saya tulis di situ, takut akan Tuhan adalah landasan utamanya. Ya, tolong Bobby bisa ditampilkan itu, ya. Takut akan Tuhan adalah landasan utamanya. Di situ ditulis bahwa Obadja seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Biasanya kan ditulis begini, bahwa si Anu seorang yang takut akan Tuhan. Tapi dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga tadi, dituliskan bahwa Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Artinya apa? Takut akan Tuhan itu yaitu menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menyadari bahwa Tuhan itu maha hadir dan dia hadir dimanapun kita berada. Dan Tuhan itu hadir di setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan yang maha hadir itu hadir di setiap perbuatan kita. Jadi nggak ada perbuatan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka kalau kita punya sikap hati takut akan Tuhan, kita nggak akan sembrono dalam kehidupan ini. Sayangnya kadang-kadang seringkali kita lupa kalau Tuhan itu maha hadir. Obadja disebut sungguh-sungguh takut akan Tuhan karena apa? Karena gaya hidupnya. Pertanyaan, apakah Ahab dan Isabel itu tahu bahwa Obadja itu tidak menyembah Baal? Apakah Ahab dan Isabel itu tahu bahwa Obadja itu cinta Tuhan dan dia nggak mau menyembah berhala-berhala itu? Kalau saya disuruh menjawab, maka kemungkinan besar Ahab dan Isabel tidak tahu. Tapi Ahab dan Isabel nyaman dengan keberadaan Obadja. Maka itu dia diberi pangkat yang cukup tinggi menjadi kepala istana. Alkitab bilang dari buahnya maka akan tahu pohonnya. Tapi karena Ahab dan Isabel mereka penyembah berhala, mereka nggak tahu. Tapi yang mereka percaya dalam hati yang paling dalam, ini orang baik banget. Orang ini bisa dipercaya. Orang ini bisa diandalkan. Itulah yang namanya
takut akan Tuhan. Nah, praktek dalam kehidupan sehari-hari di dunia modern ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga mau untuk kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mungkin kita berada di dalam lingkungan, keluarga yang kurang baik. Atau mungkin kita ada di dalam lingkungan pekerjaan yang kurang baik. Atau mungkin kita terjerat, terperangkap dalam satu lingkungan yang tidak baik. Ikan itu ada di laut yang asin. Tapi waktu kita mau memasak ikan laut yang dari laut yang asin, ikan itu enggak asin. Dia harus diberi garam supaya rasanya asin. Jadi hari ini kalau kita ada di lingkungan seperti itu, kita juga bisa mempraktekkan iman kita. Ya, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Itu Alkitab jelas-jelas menuliskan semuanya itu. Kepada anggota keluarga kita, mungkin tidak semua anggota keluarga kita percaya kepada Tuhan. Ada orang tua yang punya anak-anak belum percaya kepada Tuhan. Ada anak-anak yang cinta akan Tuhan, tapi orang tuanya belum dalam Tuhan. Ada orang-orang yang sudah terlanjur menikah, pasangannya belum percaya kepada Tuhan. Tapi inilah kesempatan bagi orang-orang yang percaya untuk mempraktekkan iman mereka. Menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan. Saya pernah sampaikan begini, seseorang pernah bilang bahwa dalam penginjilan, bila mana perlu, pergunakanlah kata-kata. Jadi artinya, dalam penginjilan, kata-kata enggak terlalu perlu. Maka itu statementnya bilang, dalam penginjilan, bila mana perlu, pergunakanlah kata-kata. Action speak louder than word. Di tempat kerja, ya, kalau kita ini takut akan Tuhan, maka kita nggak akan hitung-hitungan di dalam bekerja. Mungkin karena hikmat dan pertolongan Tuhan, pekerjaan kita ini yang menjadi tanggung jawab kita, bisa mengalami percepatan mengerjakannya sehingga kita punya banyak waktu. Dan biarlah waktu yang berlebih ini kita mau tabur untuk menolong teman-teman kerja kita meskipun itu bukan tugas daripada kita. Itu yang namanya extra mile. Saya selalu berpesan kepada jemaat, apapun jabatannya, mungkin kerja di deli sebagai kasir, ya. Kalau kamu kerja sebagai kasir dan kebetulan jam-jam itu nggak ada pembeli sehingga kamu nganggur, ya jangan diam aja, ya. Jadilah orang yang ringan tangan. Suka membantu, mungkin display di deli itu lagi berantakan dan bukan tugas kita untuk mengaturnya, ya biarlah kita dengan sukacita, sukarela membantu mengatur. Kalau kemudian ada lantainya yang kotor dan cleaning service tidak membersihkannya, kenapa kita nggak mau turun tangan untuk membersihkannya?
Jadi seperti yang sudah saya sampaikan 2 minggu berturut-turut, jangan ada di antara kita yang kemudian bilang, masa little to me, ya kan. Bonusnya nggak nambah-nambah. Itu nggak ada di gereja BMC, amin. Itulah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mari kita lihat hal yang kedua, yaitu dari 1 Raja pasal 18 ayat yang keempat tadi. Ya, yang di highlight itu adalah Obadja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka. Ini bicara yang kedua bahwa iman tidak harus selalu ditampilkan di atas panggung. Pelayanan tidak harus selalu ditampilkan di atas panggung. Pelayanan tidak harus selalu diberi lampu sorot. Tiap-tiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri. Dan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan secara sembunyi-sembunyi, tidak populer, tidak dilihat oleh banyak orang, tapi Bapak Ibu sekalian harus tahu, sorga melihatnya. Sekali lagi, kalau kita takut akan Tuhan, apa yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi, tidak populer, tidak diketahui oleh banyak orang, sorga melihatnya dengan jelas dan mencatatnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 mengatakan bahwa kita nggak boleh goyah. Harus terus percaya dan setia kepada Tuhan. Mari kita lihat dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita memasak, kita dengan gembira, sukacita dan sukarela memasukkan sedikit garam kepada masakan kita. Dan sedikit garam itu sudah membuat rasanya jadi sedap, ya. Obadja tidak dipanggil seperti Elia. Gembala senior kita itu adalah salah satu hamba Tuhan yang menurut saya hebat banget, top banget. Hampir tiap hari khotbah di dalam doa mujizat, dan apa yang dikhotbahkan itu selalu hal-hal yang viral. Ya, apa yang terjadi di Indonesia, di Amerika, di Israel, di Gaza, itu langsung Bapak Ibu sekalian ya, 1-2 hari terus beliau khotbahkan. Kita jangan kecil hati kalau pelayanan kita tidak seperti gembala senior kita. Gak semua orang dipanggil seperti Irin, Ines tadi yang mimpin pujian, anak-anak muda yang bermain musik ada di panggung Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani di panggung. Tapi dimanapun kita berada, kita bisa melayani. Dan saya selalu mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pelayanan itu mula-mula dimulai dari gereja yang paling kecil, yaitu di dalam rumah kita masing-masing. Amin.
Jadi kalau di dalam rumah kita masing-masing, kita sudah bisa melayani dengan baik. Saya percaya dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka kita juga akan bisa melayani dengan baik. Karena kita sudah terlatih di gereja yang paling kecil di rumah kita. Kisah Rasul 16 ayat 31. Ini adalah ayat favorit saya beberapa tahun yang lampau. Saya sangat percaya ayat ini yang berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Waktu saya pengantin baru, saya belum dalam Tuhan. Saya penyembah berhala, pergi ke dukun, paranormal dan lain sebagainya. Dalam perjalanan kemudian saya menjadi orang percaya. Waktu menjadi orang percaya, keluarga besar saya maupun keluarga besar istri saya marah. Mereka bilang begini, jadi orang Kristen ya jadi orang Kristen, tapi jangan fanatik-fanatik. Kita ini hidup di timur, jadi kita punya adat, kita punya tradisi. Selamatan, kemudian nyembayangin orang mati, orang tua yang sudah meninggal, ya itu tetap harus dilakukan. Saya menaruh hormat dan respect kepada keluarga besar saya maupun kepada keluarga besar Ibu Yongki. Saya hormat, saya mengasihi mereka. Tapi saya nggak mau kompromi. Sebab dosa adalah dosa. Saya baik sama mereka tapi saya tidak mau kompromi dengan yang namanya dosa. Itu kan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena saya punya komitmen dan konsisten, hari Minggu harus ke gereja. Mereka marah dan berontak, tapi karena melihat komitmen dan konsisten kami, bahwa kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan Allah kami. Meskipun saya dan istri bukan pelayan Tuhan, kami bukan pendeta, tapi keluarga besar, satu persatu menjadi orang yang percaya. Mereka dibaptiskan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelayanan tidak harus di panggung. Ya. Seorang ibu yang bernama Susana Wesley, itu peristiwa terjadi pada abad 17, dia punya anak 19 orang. Ya. Satu istri, satu suami. Bukan seperti Salomo, istrinya berapa itu total hampir 1000 ya. Susana ini punya anak 19, saya sangat mengerti. Karena waktu saya pelayanan tahun 1990-an, saya pelayanan di desa terpencil di Indonesia. Pendetanya masih sangat muda ya di desa. Kemudian saya lihat kok banyak anak kecil. Dia bilang ini anak saya Pak. Loh berapa anaknya? 11 katanya. Ya kan? 11. Iya Pak, gimana di sini nggak ada lampu Pak. Jadi nggak ada televisi, nggak ada lain-lainnya. Jadi kalau pada zaman Susana Wesley, anaknya 19 ya saya sangat mengerti Bapak Ibu sekalian ya. Susana punya suami seorang hamba Tuhan namanya Samuel Wesley. Samuel rajin pelayanan sehingga kemudian tugas untuk di rumah dan menjaga anak-anak, mendidik anak dikerjakan oleh Susana, Ibu Susana.
Dia urusin 19 anak ini. Dalam kesaksiannya dia menulis begini bahwa dia selalu ada jam-jam doa. Ya, caranya gimana? Anak-anaknya sudah tahu kalau dia pakai celemek, kemudian celemeknya itu dia tutupkan di mukanya, maka anak-anaknya akan diam. Ya, tahu bahwa mamanya sedang berdoa, sedang punya waktu me time dengan Tuhan. Dan kemudian secara disiplin dalam 1 minggu dia bergiliran ya, 1 minggu 1 kali, 1 anak one on one dengan Ibu Susana selama 1 jam. 1 minggu 1 kali. Jadi dia atur ya 19 anaknya itu. Apa yang dia ajar? Yaitu tentang takut akan Tuhan, diajar tentang tanggung jawab. Kalau akademis itu serahkan kepada sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Tapi di rumah penting sekali untuk ngajarin anak-anak takut akan Tuhan, ngajarin anak-anak untuk hidup bertanggung jawab. Sebab banyak anak-anak yang pinter, berhasil, tapi karena hidupnya nggak takut akan Tuhan ya, mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, sehingga mengakibatkan anak-anak yang pintar dan pandai ini masa depannya jadi hancur. Jadi waktu Bapak Ibu di rumah, kemudian melayani keluarga sedemikian rupa, ibu bapak sama dengan obaja yang mengerjakan hal-hal yang tidak populer, orang yang tidak populer, yang dikerjakan juga tidak diketahui oleh orang banyak. Tapi itu akan membuat masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan komunitas kita, bahkan bisa berakibat kepada masa depan bangsa. Itu akan diberkati melalui tindakan dan pelayanan kita yang kelihatan kecil. Segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Dan yang terakhir, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 12. 1 Raja-Raja 18 ayat 12 dikatakan begini, kiranya Tuhan mengetahui bahwa hamba-Mu ini telah menyembah Tuhan sejak kecil. Ya, Obaja menyatakan kepada Nabi Elia, ini percakapan antara Obaja dengan Nabi Elia. Bahwa Obaja itu sudah percaya kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan sejak masa kecilnya. Itu antara usia 5 tahun, yang jelas tidak lebih daripada usia 12 tahun, Obaja sudah hidup takut akan Tuhan. Kalau waktu itu bisa diulang, Bapak Ibu sekalian, saya kepingin banget mengenal Tuhan sejak masa kecil saya. Saya menjadi orang percaya itu setelah berusia 24 tahun ya. Saya berandai-andai, aduh seandainya saya percaya kepada Tuhan sejak masa kecil saya, betapa indahnya ya. Tapi itu kan bagian daripada sejarah ya. Obaja sejak masa kecilnya dia sudah hidup takut akan Tuhan. Sampai dia menjadi pegawai istana di kerajaan Israel Utara, dia tetap setia loh kepada Tuhan. Sekali lagi, kerajaan Israel Utara, kondisinya bejat, kondisinya rusak, bobrok,
Banyak kejahatan yang dilakukan. Kalau masih ingat peristiwa kebun anggur Nabot itu diserobot sama Ahab dan Isabel. Ya. Banyak kejahatan yang dilakukan di kerajaan Israel itu. Tapi yang hebat, Obadja tetap setia kepada Tuhan meskipun keadaannya tidak memungkinkan. Dunia bilang saiki zaman edan. Sekarang zamannya edan, zamannya udah rusak. Kalau kamu nggak ikut-ikutan edan, kamu nggak bakalan keduman. New York adalah kota megapolitan, penuh kemaksiatan. Dosa di mana-mana Bapak Ibu sekalian, ya. Seks bebas, narkoba, penipuan, apa saja macam-macam kejahatan ada di kota ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan mau pakai kita ini. Lilin yang kecil itu bisa menerangi kegelapan. Mungkin kita merasa nggak berarti hidup ini. Please jangan underestimate, setiap kita itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Lilin yang paling kecil itu pun sangat berarti di tengah-tengah kegelapan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tetaplah kita menjadi orang yang setia di tengah-tengah situasi yang tidak ideal. Seperti Obadja yang ada di istananya Ahab dan Isabel. Seperti Nabi Daniel dalam kitab Daniel. Di tengah-tengah pemerintahan kerajaan Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kores, 4 rajanya bergantian memimpin Babel itu. Dan semuanya menyembah berhala. Tapi Daniel rajin beribadah, tidak mengkompromikan imannya, tetap setia di tengah-tengah lingkungan yang tidak ideal, tidak memungkinkan. Yusuf ada di rumah orang kafir namanya Potifar. Tapi Yusuf dia tetap mempertahankan imannya, setia kepada Tuhan meskipun ada dalam situasi yang tidak baik. Istri Potifar bejatnya luar biasa. Yusuf kemudian ada di penjara, di tengah-tengah penjahat. Tapi dia tidak ikut-ikutan jahat. Akibatnya kita tahu Yusuf diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Israel diselamatkan. Hidupnya Yusuf menjadi berkat bagi banyak bangsa. Hari ini Tuhan yang sama di akhir bulan Maret ini mau memakai setiap kita. Mungkin seperti judul daripada renungan hari ini. Kita tidak terlihat, kita tidak populer, kita bukan siapa-siapa. Tapi keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini, kalau itu berpihak kepada sorga, senada dengan sorga, itu akan menentukan masa depan kita cerah atau suram. Akan menentukan masa depan keluarga kita, atau bangsa kita, atau lingkungan kita, baik atau buruk. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar tidak terlihat tapi menentukan masa depan. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah landasan
utamanya. Seperti Obadya hidup dengan integritas rohani. Bahkan di lingkungan yang sangat tidak rohani. Mengapa? Karena hatinya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang kedua, yang namanya iman tidak harus ditunjukkan, ditampilkan di atas panggung. Pelayanan tidak harus selalu menonjol diketahui oleh banyak orang. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, saya cuman bisanya doa Pak. Doa Bapak Ibu nggak akan sia-sia. Lukas 18 berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Karena waktu kita mengetok pintu, Tuhan akan bukakan pintu itu. Waktu kita mencari, kita akan mendapatkannya. Waktu kita meminta, kita akan menerimanya. Dan yang ketiga, mari Bapak Ibu sekalian, jadilah pribadi-pribadi yang tetap setia. Sekalipun hari ini Tuhan tempatkan kita di tempat-tempat yang tidak ideal. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, tetaplah menjadi garam, tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjadi terang. Mari kita bangkit berdiri.